Oke. Udah Minimal duduk agak rebahan. Mau mulai kapan nih, Arif? Sekolah ini guys, sekolah. Udah tua, Le, nggak bisa duduk lama-lama. Ayo, mulai yuk. Tadi Ini kenapa Dumbledore tadi? yang lain pada di Yang mute. lain mute. Yang lain di mute dulu biar biar tenang. Siap. Tamu dulu ya, Oke. Aku Siap. mute dulu ya. Jika kau mute ga? Bentar. Udah mulai tuh, udah tulisannya recording. Ya. Oke, thank you teman-teman udah hadir di acara Athena Gathering ya, Athena Stock Exchange tentang pengenalan pasar modal. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pasar modal dan gimana kita untuk mulai investasi di pasar saham. Aku bisa langsung share screen ya. Oke, kelihatan semua ya. Wih, canggih. Bentar. Oke, langsung aja ke slide. Oke. Jadi sebelum kita mulai investasi itu, yang paling penting adalah kita tahu modal awal untuk berinvestasi. Untuk investasi di pasar saham, modalnya pasti Rp100.000 yang bisa dimulai oleh teman-teman semua untuk mulai investasi. Tetapi di luar Rp100.000 itu, modal yang paling penting untuk investasi itu 3M. Untuk investasi di pasar saham terutama. M yang pertama itu apa? Yang pertama itu mindset. Jadi orang yang di pasar saham itu harus punya mindset untuk terus mau belajar. Karena kita itu berhadapan dengan situasi dunia yang sangat dinamis, banyak perubahan-perubahan yang signifikan terjadi, yang tentunya sangat mempengaruhi pasar modal. Salah satunya adalah COVID-19 atau coronavirus, di mana penyebarannya udah lebih dari 1 juta di seluruh dunia. Pada awal-awal dia menyebar di luar China, menyebabkan stock exchange di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, mulai dari Amerika, China, hingga stock exchange di Indonesia. Ini aku kasih contoh sampelnya, ini di aplikasi online trading kita. Kita bisa melihat dampak coronavirus terhadap pasar modal di Indonesia. Ini kita loading dulu. Ini sambil nunggu dia loading, kita lanjut yang kedua ya. Sebagai seorang investor, kita juga harus belajar tentang metode. Apa itu metode? Metode yang dibutuhkan sebagai seorang investor di pasar saham itu ada 2. Yang pertama, fundamental analysis. Yang kedua adalah technical analysis. Nah, fundamental analysis itu berkaitan tentang berkaitan tentang kondisi kesehatan perusahaan itu sendiri. Sedangkan technical analysis itu adalah tentang kapan kita bisa masuk dan keluar dari pasar saham. Kemudian yang ketiga, money management. Tentunya sebagai retail, kita kan modalnya nggak sebanyak institusi. That's why kita harus wise dalam menentukan pemilihan sahamnya, kapan masuk, kapan keluar. Nanti kita juga akan bahas secara bertahap di sesi-sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung belajar tentang saham ya. Apa itu saham? Oke. Jadi kenapa saham ya? Jadi kenapa saham? Karena kita tahu bahwa the best performing stock exchange untuk long term investor itu ada di Indonesian Stock Exchange. Salah satunya. Dan return investasi di pasar saham dibandingkan dengan instrumen yang lain jauh lebih tinggi dibandingkan dengan forex, deposito, obligasi, dan emas dalam 10 tahun terakhir. Itu yang menyebabkan kenapa saham itu sangat menarik untuk diinvestasikan. Kemudian perbandingan IHSG dibandingkan negara lain dari 31 Desember 2007 sampai 30 November 2018 kita mengalami kenaikan paling tinggi dibandingkan dengan bursa di negara-negara lain. Mulai dari Filipina, Thailand, dan sebagainya, kita yang paling tinggi. That's why investasi di pasar modal Indonesia sangatlah menarik. Selain itu kita juga membangun negeri juga, karena kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang ada dan tercatat di Indonesia dan beroperasional di Indonesia yang tentunya membantu masyarakat Indonesia juga secara umum, walaupun secara nggak langsung. Nah, apa itu saham? Nah, saham itu merupakan tanda bahwa kita itu punya kepemilikan atas badan usaha tersebut. Misalnya, aku punya saham misalnya BBRI atau BBCA.
Saya punya saham BCA, berarti saya punya kepemilikan atas saham BCA. Keuntungan sebagai pemilik saham apa? Keuntungannya tiap tahunnya kita bagi dividen. Dan kita sebagai pemegang saham, kita akan mendapatkan bagi hasil keuntungan dari keuntungan perusahaan itu sendiri. Selain itu, kita juga punya keuntungan namanya capital gain. Contohnya gini, BCA di hari ini nilai terendahnya 27.900. Nilai tertingginya ada di 30.500. Kalau misalnya kita beli di harga low, jual di harga tinggi, di hari ini kita keuntungannya udah kurang lebih sekitar 10%. Itu yang namanya capital gain. Nah, selain itu kita sebagai pemegang saham juga berhak namanya ikut RUPS. Walaupun kita cuma punya 1 lot saham, kita bisa ikut RUPS. Kenapa bisa? Karena kita punya suara atas keberlangsungan perusahaan tersebut. Mungkin teman-teman ada yang udah nonton drama Korea nih. Contohnya adalah Itaewon Class. Nah, di Itaewon Class itu kita sebagai pemegang saham boleh ikut namanya RUPS, menentukan direksi, menentukan board of director, komisioner, dan menentukan visi perusahaan. Itu bisa dilakukan oleh pemegang saham. Tentunya suara kita itu tergantung dengan berapa persen share yang kita miliki. Semakin tinggi share yang kita miliki, seperti macam IC Corporation yang acquire Jangga yang di film itu bisa mempengaruhi suara dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini keuntungan dan risiko saham. Keuntungannya adalah kita mendapatkan capital gain dan mendapatkan dividen, dan risikonya kalau kita jual lebih murah atau lebih rendah dari harga beli, namanya capital loss dan delisting. Delisting itu dia dikeluarkan dari bursa, biasanya karena bangkrut. Kecuali kasus Aqua, dia di delisting karena dia sangat menguntungkan perusahaannya, jadi sama ownernya di buyback semua sahamnya dengan harga yang tinggi. Seperti itu. Nah, ini kelebihan investasi saham zaman sekarang. Jadi kita bisa fleksibel waktu, bisa jual beli saham kapan aja sesuai dengan jam bursanya, yaitu jam 9 sampai 3 sore. Kita bisa ada di lokasi mana aja. Widi yang ada di UK pun bisa trading saham, bisa buka rekening secara online, dan bisa mulai dari Rp100.000. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak dari basic ini? Nggak ada ya? Langsung kita lanjut aja. Nah, sebelum kita mulai ke tipe-tipe jenis investor yang perlu investasi di pasar saham, kita harus tahu mengenal namanya saham blue chip, second liner, dan third liner. Apa bedanya saham blue chip, second liner, dan saham third liner? Nah, ini dia. Yang pertama adalah saham blue chip. Saham blue chip itu penggerak indeks paling tinggi. Jadi weighting-nya contohnya BCA, BCA itu pengaruh terhadap harga IHSG itu paling tinggi. Misalnya BCA turun 1%, 2%, atau 5%, dia bisa mengaruhi indeks sangat tinggi. Karena dia punya peranan besar dalam menggerakkan IHSG. Dengan kapitalisasi pasar sangat besar. Biasanya kita bilang dia blue chip itu kalau di atas 40 triliun. Tapi ada yang bilang juga di atas 10 triliun. Nah, saham-saham blue chip ini biasanya kinerjanya baik dan fundamentalnya kuat. Dia royal bagi dividen, tetapi sulit untuk digoreng. Dan biasanya harganya relatif tinggi dan bergerak tidak terlalu volatile dan loyal bagi dividen tinggi. Contohnya adalah BCA, BRI, Astra, Unilever, Gudang Garam, dan Telkom. Dan kita bisa lihat juga kalau saham-saham big cap, ini contohnya BCA, BBRI, kita bisa lihat value turnover dia harian trading di bursa berapa. Ini contohnya BCA sehari dia trading di bursa kurang lebih 852 miliar. BRI 1,232 triliun. Jadi BRI tambah BCA aja udah 2 triliun. Turnover pasar kita kurang lebih sekitar hari ini sekitar 9 triliun. Jadi 20-30% pergerakan pasar Indonesia dipengaruhi oleh BCA dan BRI. Bandingkan dengan saham-saham second liner. Contohnya Antam. Antam turnover-nya jauh lebih kecil, di 141,91 miliar doang. Comparing sama saham second liner lainnya, Era cuma 97 miliar dibandingkan dengan kapitalisasi besar ini jauh lebih kecil. Nah, itu yang membedakan saham blue chip sama saham-saham yang lain. Selain dari sisi valuasi dan bisnis yang mereka udah sangat kuat. Kemudian kita kenal kemudian saham blue chip. Saham blue chip ini strategi yang paling bagus kita pakai adalah strategi buy on weakness.
Nanti kita akan belajar di mana kita saham-saham blue chip itu bagus beli saat di harga di bawah. Instead of kita beli waktu dia breakout atau waktu trader mulai masuk. Biasanya kalau waktu trader mulai masuk itu bagus dipakai di saham-saham second liner. Seperti itu. Nah, apa saham second liner itu? Saham second liner itu merupakan saham yang memiliki kapitalisasi pasar nggak sebesar saham blue chip. Dia antara 500 miliar sampai 10 triliun. Dia bergeraknya fluktuatif dan walaupun masih bisa dibilang liquid. Karena pemegang sahamnya bukan pemegang saham mayoritas saja. Dia fundamentalnya baik, walau dalam tahap berkembang, dan harganya nggak semahal saham-saham blue chip. Karena market cap-nya nggak setinggi saham blue chip. Contohnya adalah ADI, Main, LSIP, SSA, BJTM. Kita lihat. ADI. ADI, turnover hari ini 53,95. BJTM, sekitar 6,82. Wika, 114. Dan biasanya kalau saham-saham second liner ini, waktu indeks kebanting kayak kemarin awal-awal ya. Bentar. Oke. Waktu indeks kebanting dia biasanya turunnya juga lumayan dalam. Kita lihat BCA. Waktu kemarin indeks turun dalam di minggu kedua bulan Maret, penurunannya dari titik puncak ke titik terendah tidak begitu dalam. Blue chip biasanya kayak gitu. Ini 34.000, turunnya mentok-mentok 22.000. Kurang lebih penurunannya berapa persen? Sekitar 30-40%. Tetapi kita bayangkan jika dia saham second liner, Wika. Dari titik tertingginya, penurunannya sangat tinggi. Dari 2.100 bisa sampai 700. Turunnya bisa 70%. That's why kita sarankan kalau teman-teman yang pemula harus ada saham blue chip-nya. Jangan semuanya isinya second liner. Seperti itu. Karena kalau market crash, yang paling kuat tentunya adalah saham blue chip, dan yang paling naik duluan, ngangkat duluan juga saham blue chip. Baru habis blue chip ngangkat duluan, kayak BBCA, BBRI kan dia udah naik duluan nih. Nah, dari 22.000 BCA udah ke 29.000. Baru habis itu yang ngikutin saham-saham second liner. Contohnya Wika. Wika dari 700 sekarang udah sampai 1.100. Tapi dia naiknya agak telat dibanding saham first liner tadi atau blue chip. Begitu. Dan kemudian saham ketiga adalah saham yang menurut saya sebaiknya dihindari oleh teman-teman Athena, yaitu saham-saham third liner. Ini saham gorengan, junk stock atau small cap, saham gorengan, market cap-nya kecil banget di bawah 500 miliar. Volatility-nya sangat tinggi. Dia cocok untuk full time trader yang trading harian. Biasanya di sini ada market maker-nya yang TikTok sendiri, mereka tujuannya apa? Tujuannya untuk menggait retail nyangkut di atas. Itu yang menjadi concern tentang saham-saham yang tadi saya sampaikan. Mungkin saya langsung pertanyaan dulu ya sampai sini ya, biar lebih interaktif. Oke, siapa yang mau nanya? Oke, silahkan. Mau nanya dong, An. Boleh. Sebenarnya kalau ada cara cepat nggak sih kalau misalkan tadi kan kamu udah ngejelasin masalah ada teknik like fundamental analysis gitu kan. Sebenarnya ada cara cepat nggak sih? Kayak ada hint-hint tertentu misalkan kalau misalkan makroekonominya kayak gini gitu, jadi mesti kayak gini gitu. Yang dibeli apa gitu. Oke, mungkin kita langsung bahas ke trading, ke investment style ya. Jadi kita bahas ke sini supaya teman-teman tahu kira-kira sekarang ini di saat market bearish begini, investment style yang harus kita pilih itu apa sih? Mungkin kita bisa bahas selanjutnya ya. Lanjut aja ya. Oke, saya lanjut ya. Kalau yang enggak duluan, yang lain ada nggak pertanyaan yang terkait sebelumnya dulu? Ya, ya. Ada. Kalau yang ini kan mau dilanjutin. Tanyaan. Oke. Nah tuh, Wisda. Ada nggak listnya mana yang blue chip, mana yang second liner gitu. Jadi kita tahu nih siapa aja. Ada nggak list resmi dari IDX? Nanti yang blue chip aku kirimin ke grup ya. Yang biasa kita bilang blue chip apa, aku kirimin ke grup Athena ya. Oke, thank you, An. Aku kirim sekarang aja.
Oke, sambil nunggu lagi, ada lagi. Izin tanyaan. Oke. Kalau tadi kamu bilang kan untuk trader pemula nih, sarankan mengambil ada dua, yang pertama blue chip sama second liner ya. Kira-kira misalkan proporsinya berapa? Misalkan aku punya dana katakanlah 10 juta gitu, berapa persen dialokasikan ke blue chip, berapa persen dialokasikan ke second liner? Oke. Kalau sebagai pemula kan kita harus lebih defensif ya. Menurut saya blue chip ini minimal kalau untuk pemula bisa 70% blue chip, 30% second liner. Karena second liner itu pergerakannya cenderung fluktuatif dibandingkan blue chip. Nanti misal teman-teman udah lebih fasih dalam melakukan trading saham, bisa diturunkan dari 70% misalnya bertahap ke 50% dulu. Kira-kira teman-teman masih bisa manage portofolio dengan well nggak? Nanti kalau udah bisa dikurangin sampai 40% lah blue chipnya. Sisanya second liner. Gitu. Atau kalau mau 40-40, ntar 20%-nya ditradingin di saham-saham third liner. Third liner itu apa? Saham-saham gorengan kalau teman-teman ada waktu. Tapi kita nggak saranin dulu. Sekarang lebih baik 70 blue chip, 30% yang saham-saham second liner. Gitu. Ini aku kirimin ya, contoh yang dari saham-saham blue chip listnya apa aja. Ini aku kirimin. Ini harga terupdate per training Senin kemarin. An, mau tanya dong, An. Boleh? Kalau saham blue chip sama second liner itu idealnya kita nyimpennya berapa lama sih, An? Nah, terus kita jual lagi gitu. Kalau saham itu sebaiknya itu kalau kita investor ya, itu tuh sebaiknya kalau kita saham blue chip, jangkanya lumayan panjang nggak masalah, terutama perbankan. Dia cenderung kenaikannya naik terus lah, saham-saham perbankan. Saya kasih contoh ya, BBCA. Walaupun dia jangkanya jangka panjang, misalnya dari 2018 atau misalnya dari 2017 nih, sampai sini 2020, dia tetap naik terus. Walaupun turun, ntar recovery-nya cepat. Jadi kalau untuk perbankan kayak BBCA, terus BBRI, ini kemarin dia stock split ya, dia cenderung dalam jangka panjang dia mengalami kenaikan terus-menerus. Jadi kalau untuk blue chip, terutama bank, BCA, BRI, bisa di hold terus-menerus. Cuma kalau saham second liner-nya itu yang cyclical, yang tergantung cycle, seperti contohnya saham batu bara, Indi, dia nggak bisa jangka panjang. Kalau jangka panjang dia cenderung turun, karena batu bara kan nggak economic friendly ya. Jadi ini nggak bisa. Ini harus pakai strategi swing trading baru cocok di saham-saham kayak gini. Gitu. Jadi nanti tergantung saham-sahamnya juga sektornya seperti apa. Cuma kalau teman-teman pemula sebaiknya perbankan, BCA, BRI, itu saham yang cenderung naik terus dalam jangka waktu panjang. Atau jika teman-teman value investing, bisa coba BBNI. BBNI ini dia valuasinya pernya sekarang lagi rendah-rendahnya, di bawah 7. Jadi ini menarik banget, Bank BNI. Udah harga terendah dalam 5 tahun terakhir. Begitu. Dan Mandiri. Tapi kalau menurut saya, secara valuation wise yang paling murah tadi BNI. Gitu. Oke. Kemudian kalau yang mau yang syariah, bisa coba cek ke ICBP, INDF, itu Indofood, maupun Unilever. Tapi saya personally kalau strategi nabung saham, saya lebih suka bank. Karena consumer ini kompetisinya sangat kuat. Jadi dia cenderung stagnan. Ini Unilever aja stagnan nih beberapa tahun terakhir. Begitu. Gitu ya. Oke, An, kita lanjutkan kalau gitu, An. Lanjut ya. Yo. Biar lebih jelas aja. Aku mute dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai strategi yang paling gampang dulu buat teman-teman yang sibuk, terutama kita bisa pakai strateginya Bursa Efek Indonesia. Namanya strategi yuk nabung saham.
Nah, pertanyaan nih, aku unmute aja deh. Pertanyaan, kira-kira kita yuk nabung saham bisa di semua sektor saham apa enggak? Bisa nggak teman-teman? Bisa, bisa. Kalau secara praktek sih bisa, kita beli saham itu terus tiap bulan. Cuma kalau secara faktanya, kalau kita mau dapat untung dari saham, kita nggak bisa pakai semua sektor untuk strategi yuk nabung saham, beli bertahap tiap bulan. Nah, ini strategi yuk nabung sahamnya. Dari sisi kita, Sukor, kita rekomen untuk yuk nabung saham cuma bisa dua sektor, yaitu sektor perbankan sama consumer. Yang dalam jangka panjang, kita selalu butuh terus produknya, dan dalam jangka panjang kemungkinan besar dia nggak terdisrupsi. Sampai kapanpun perbankan nggak akan terdisrupsi walaupun ada peer-to-peer lending karena fundingnya dia yang paling kuat. Sampai kapanpun walaupun kita krisis, kita tetap makan Indomie, tetap makan Unilever, tetap mandi, keramas. That's why dua saham ini sektor yang paling oke untuk yuk nabung saham. Time frame minimal sebaiknya yuk nabung saham adalah 5 tahun, lebih lama lebih baik. Cuma sekarang sebenarnya kita bagus banget untuk masuk ke strategi yuk nabung saham atau masuk lamsam, masuk banyak sekalian saat ini. Kenapa? Karena sekarang harga saham-saham perbankan dan consumer lagi murah-murahnya. Kemudian kamu tetapkan waktu kapan kamu beli, misal sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, dan tentukan jumlah yang kamu akan beli dalam rentang waktu tersebut. Nah, ini rekomendasinya. Yang pertama BCA. Ditarik dalam jangka waktu 5 tahun, dia naik 3 kali lipat. Dari 11.000 ke 30.000. Even kalau teman-teman 2014 sekarang masih tahan, udah 2,5 kali lipat. Instrumen mana yang dalam 5 tahun bisa 2,5 kali lipat kalau bukan perbankan? Ini BCA, saham yang paling kuat. Dia penahan IHSG dan yang menunjang laju IHSG naik. Yang kedua adalah BRI. BRI juga kecenderungannya dia naik terus. Cuma lebih kuat BCA. Karena kurang intervensi dari pemerintah. Kenapa investor nggak suka intervensi dari pemerintah? Karena kalau terlalu banyak intervensi, kadang visi misi yang telah ditetapkan oleh direktur terganggu. Karena adanya intervensi dari pemerintah. Seperti kemarin berkaitan tentang kredit usaha rakyat ya, KUR. Karena corona ini kan banyak kredit-kredit yang mau diintervensi, diperpanjang, yang terimpact corona. Itu dampaknya sebenarnya kurang bagus untuk saham-saham yang BUMN. Karena mereka pasti di-push untuk mendukung program-program pemerintah. That's why BCA lebih stabil dari BRI. Kenapa? Karena BCA itu swasta, lebih kuat dari intervensi pemerintah. Begitu. Ini dua saham yang kita paling rekomendasikan untuk strategi yuk nabung saham. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Boleh nanya nggak, An? Boleh. Ya. Sebenarnya aku kemarin tuh sempat nonton YouTube CNBC kamu. Yang seminggu lalu ya. Yang waktu itu posisinya IHSG gabungan itu masih di posisi 5.000. Yeah. Terus kamu sempat bilang sebetulnya kalau dari analisis kamu, kalau bisa menyentuh ke 4.900 itu sudah bahaya. Nah, tapi pas waktu tadi kamu lihatkan di screen itu, posisi IHSG sekarang kan udah 4.700. Yes. Gimana analisis kamu, An? Maksudnya, apakah nanti waktu yang tepat atau bukan untuk beli? Sedangkan kamu tadi kan bilang sebaiknya sekarang beli sebanyak-banyaknya karena harganya lagi turun banget nih. Yes. Gitu. Gimana kira-kira analisisnya? Oke. Kalau dalam jangka waktu panjang, selama coronavirus ini, kan kita kan sekarang impact-nya sama coronavirus banget ya. Selama coronavirus ini bisa di-cure atau ditanganin sampai Q3 ini, kita perusahaan-perusahaan masih secara fundamental masih kuat untuk menghadapi badai seperti ini. Tetapi bagaimana dengan indeks? Nah, indeks dia sempat mengalami penurunan dalam dari tanggal 4 Maret, 5 Maret, sampai 24 Maret. Ini kenapa? Ini kita bisa lihat di Google. Namanya fixed index. Ini indeks volatility pasar. Indeks ketakutan pasar.
Indeks ketakutan pasar semakin tinggi fix, berarti volatility-nya sangat tinggi. Dia berarti pasar itu udah mikirnya udah nggak realistis. Mikirnya cuma ketakutan semata. Kita bisa lihat di tanggal 16, angka fix ini merupakan angka yang sangat tinggi, di 82. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, angka fix kemarin itu paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Kenapa begitu? Karena mereka takut coronavirus ini impact ekonominya sedemikian rupa. Sehingga mereka memutuskan untuk pull out semua investasinya. Nah, impact-nya apa nih? Saat mereka naik terus nih, fix-nya, orang-orang pada jualan, cari ke safe haven instrument. Betul kan? Fix-nya semakin tinggi, dianya semakin turun. Nih. Dia mulai realistis di tanggal 26. Karena sebetulnya waktu itu harga indeks kita secara valuasi udah murah, di sekitar angka 11 untuk price earning ratio-nya. Dan kita bisa lihat di fix, nilai fix-nya. Udah terus menurun. Ini berarti orang semakin berpikirnya rasional. Dibanding berpikir ketakutan semata. Gitu. Oke, mungkin dalam kata lain, salah satu variabel yang bisa dilihat fix-nya itu ya? Yes, fix-nya. Nah, hari ini kan harusnya kan kalau indeks untuk trader, dia membentuk pola. Nanti kita akan belajar pola ya. Polanya cup and handle. Cup and handle itu merupakan salah satu pola untuk bullish reversal pattern. Berarti investor udah percaya kayak market kita impact terkena corona itu nggak gitu sedalam itu. Akan tapi habis break, tadi dia ada penurunan. Jadi ini kita takutkan dia cuma false break. Nah, nanti kita waktu live trading, mungkin ntar kapan-kapan ikut ya live trading sama Sukor. Nanti kita ajarin gimana kita lakuin live trading di harian, melihat indeks-indeks mulai dari Dow Jones dan lain-lain. Nah, ini Dow Jones positif. Berarti good for tomorrow. Misalnya dia sampai akhir sesi dia positif. Gitu. Nah, dari sisi candle sendiri, kita udah bisa baca psikologis pasar. Dia cup and handle, biasanya psikologis pasar itu udah boleh beli. Biasanya begitu. Oke, yang makasih An. Saham-saham second-liner apa yang baru membentuk cup and handle? Ini ada saham-saham infrastruktur ya. Ada Wika, PTPP, itu membentuk pola-pola cup and handle. Biasanya habis break, dia retrace sedikit, break lagi, retrace sedikit, break lagi. Ini koreksinya udah lumayan dalam nih saham infrastruktur. Begitu. Tapi ini nanti kita akan jelaskan lagi strategi selanjutnya ya. Ada lagi? An, mau nanya dong. Ya. Kan tadi untuk yang nabung saham, pilihan opsinya memang paling aman perbankan dan consumer. Kemudian untuk perbankan sendiri itu apakah semua jenis perbankan seperti ya yang kan terbagi ada yang syariah sama yang enggak. Sedangkan dari sisi fundamental itu apakah yang syariah itu sudah menjadi opsi gitu di luar sana atau opsinya masih yang konvensional aja? Kalau syariah untuk nabung saham dia secara histori belum terbukti ya. Dan secara valuasi dia jauh lebih mahal dari bank konvensional. Kayak BTPS itu price earning ratio-nya jauh di atas BRI, BNI, Mandiri, bahkan di atas BCA. Sehingga investor kurang tertarik masuk ke saham-saham syariah itu sendiri. Jadi untuk kan kita kan lihat kalau nabung saham itu dalam jangka waktu minimal 5 tahun ya. Kita belum melihat BTPS, BRIS itu teruji dalam 5 tahun. Begitu. Oke. Jadi pilihannya masih dua ini. Kalau aku pribadi BCA sama BRI aja. Untuk nabung saham. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada lanjut ya. Nah ini strategi paling gampang nabung saham ya. Cuma 2 saham ini sarannya. BRI, BCA, beli lupakan, 5 tahun lagi kita akan menuai hasilnya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya Widi tadi ya, kalau yuk nabung saham itu kita kan time frame-nya panjang. Dan sekarang ini termasuk harga yang murah untuk dalam jangka waktu panjang. Jadi kita masih rekomen buy untuk strategi yuk nabung saham. Gitu ya. Nanya dong kan? Ya boleh.
Kalau misalnya kita yang program nabung saham nih, An, yang per bulan, itu ada waktu yang paling bagus nggak sih? Misalnya di awal bulan kah, tengah bulan, atau di akhir bulan? Oh, kita nggak bisa lihat sih kalau itu. Cuma kalau berdasarkan kalender ya. Kalender tuh biasanya hari Jumat itu selalu hijau. Senin, Selasa itu biasanya banyak merah. Kalau beli sebaiknya hari Selasa atau Rabu Berarti sih. hari Selasa ya, An, ya? Selasa atau Rabu biasa kalau saham. Kalau Jumat takutnya ketinggian. Jumat, Senin itu kadang masih naik. Nah, Senin, Selasa itu biasanya banyak turun. Kalau misalnya kita lagi nabung saham ini, berarti tiap hari harus tetap ngikutin atau ya udahlah, Beli pasrah aja. lupakan. Karena kan kita sampai kapanpun BCA nggak mungkin bangkrut dong. Iya nggak? BRI juga bank nomor 1. Yang usaha rakyat semua di cover BRI. Nggak mungkin bangkrut. Kalau yang syariah ada usulan apa nggak, An? Yang blue chip ya? Syariah ya. Syariah mereka cenderung sideways sih. Ini kayak INDF, IJBP. Dia cenderung sideways sih. Unilever. Kalau BTPS gimana? BTPS sih valuasinya lumayan mahal sih. Dan dia belum teruji ya chartnya ya. Kita kalau nabung tiap bulan di sini, masuk sini udah turun dalam kan? Kita udah rugi. Agak ngeri-ngeri, tar. Ya? Syariah agak ngeri-ngeri. Kalau syariah kita Unilever paling oke. Unilever atau Mayora. Kalau aku sekarang lebih prefer Mayora sih. Unilever valuasinya udah kemahalan. Mayora sense. An. Ya? Oh, maaf ya. Kan kalau sebenarnya yang membedakan syariah sama enggak tuh apa sih? Apakah dasar perusahaannya itu atau akad dari pembelian sahamnya itu? Dia yang agak dibingung di situ tuh syariahnya di mananya gitu. Apakah badan usahanya atau apanya? Kalau syariah itu nggak boleh dari riba penghasilannya. Jadi dia udah nggak boleh dari riba. Terus penghasilan perusahaan dari deposito nggak boleh lebih dari 10%. Jadi misalnya dia tiap tahun kan ada keuntungan usaha, revenue perusahaan. Revenue perusahaannya itu nggak boleh lebih dari 10% dari kita naruh deposito. Atau dari kita trading saham, dari kita investasi itu nggak boleh. Itu persyaratannya. Gitu. Nah, sahamnya apa? Tadi yang tanya Gurun ya? Ian. Sekarang sih yang lagi murah sih Mayora. Mayora atau Unilever. Tapi kalau aku prefer Mayora. Gitu, Mayora udah lumayan murah. Kalau cara mau nanya dong. Cuma kalau dua ini aku kalau ditanya personal, aku lebih suka strategi swing trading ya. Ini contohnya dia bentuk cup and handle. Ini bisa masuk, bisa naik. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Aku nanya dong, An. Itu kapan kita bisa bilang terlalu mahal, terlalu murah? Maksudnya formulanya gimana ya? Maksudnya melihatnya dari variabel apa aja? Kita bisa lihat dari namanya financial report, laporan keuangan. Nanti mungkin kita ada sesi sendiri ya, Arif ya, untuk baca laporan keuangan. Betul, An, betul. Kalau kita bahas ini panjang banget ini. Setuju. Intinya kita tuh beli perusahaan itu bukan beli bukan beli 4 huruf yang naik turun harganya merah kuning hijau dan lain-lain, bukan. Tapi kita beli perusahaan yang menghasilkan revenue tiap tahun, ada pendapatan bersih, ada utang dan lain-lain. Nah, nilai-nilai yang biasa kita lihat untuk mahal atau murah itu biasanya price earning ratio. Semakin tinggi price earning ratio-nya, dia semakin mahal karena harga dibandingkan dengan earnings sangat tinggi. Nah, kemudian syarat kedua kita harus lihat perusahaannya itu EPS-nya terus naik. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya itu. Untuk strategi investasi masuknya itu. Kita bahas ya, lanjut ya. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tahu murah atau mahal itu dari mana? Dari namanya fundamental analysis atau strategi investasi. Strategi investasi itu kita nggak ngelihat chart. Dalam menentukan keputusan, kita lebih melihat value atau nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, sebagai seorang investor, kalau kita mau investasi di saham, rule yang paling penting adalah kita mengerti perusahaan itu bergerak di bidang apa. Jangan sampai kita misal beli Elsa, kita nggak tahu Elsa itu perusahaan minyak. Kita beli Adro, beli PTBA,
kita nggak tahu dia itu saham batubara. We have to understand the company's business saat kita beli saham. Kalau kita sebagai investor. Nah, ini nih yang teman-teman harus lihat waktu kita beli saham. Sebagai seorang investor. Yang pertama adalah strong balance sheet. Dia punya low debt equity ratio, punya utang yang rendah dibandingkan dengan equity-nya dan punya net cash. Tujuannya apa? Supaya saat krisis saat ini, dia punya kemampuan utang yang baik. Kemudian yang kedua, kita perlu perusahaan yang kayak apa? Ya earning growth-nya terus meningkat. Kayak BCA, BRI, dia EPS-nya itu terus naik. Earning per share-nya. Menandakan apa? Bahwa perusahaan tersebut sehat dan terus bertumbuh. Impact-nya kalau terus bertumbuh apa? Dividen yang dibagi ke nasabah atau ke investor bakal semakin tinggi. Banyak fund-fund itu yang cari atau masuk ke saham itu bukan cuma cari capital gain, tapi banyak fund-fund itu carinya dividen. Karena mereka barangnya terlalu gede, susah ditradingin. Mereka cari dividen, jadi mereka harus cari earning growth yang terus meningkat. Terus punya long term competitive advantage yang bagus. Jadi perusahaan itu dipercaya sama investor, nggak suka tipu-tipu. That's why kita bisa lihat track record saham yang buruk itu banyak saham Lipo ya. Lipo itu track record-nya buruk karena dia berkali-kali kena kasus, Mekarta dan lain-lain. Dan itu semua tercermin di harga sahamnya juga. Walaupun price earning ratio-nya sangat murah, valuasinya murah banget, ada yang bilang dia valuasinya di bawah 1, di bawah 2, tapi karena manajemennya nggak kurang dipercaya, credibility-nya kurang, harga dia terus mengalami penurunan. LPKR, LPCK, LPPF, ini selain karena industrinya, begitu. Kemudian cheaper valuation compared to sector peers and market as well. Jadi valuasi itu dihitungnya gimana? Price earning ratio. Nanti kita akan bahas di sesi lain nanti untuk investasi. Nah, gaya-gaya investasi saham itu ada macam-macam. Yang pertama value investing. Ini mungkin gayanya Arif ya. Ini kalau di Indonesia ini ada Rifan Kurniawan, Andika Sutoro. Yang terkenal itu Lo Keng Hong, Warren Buffett. Dia pakai strategi value investing. Dia beli saham-saham yang murah. Murah itu apa? Maksudnya valuasi price earning ratio-nya di bawah 5. Ini kelihatan di mana sih price earning ratio? Teman-teman bisa download di aplikasi RTI. LKH biasanya beli yang price earning ratio di bawah 5. Sekarang per di bawah 5 itu untuk saham second liner itu ada CCSI. Kalau di bawah 5 yang untuk saham blue chip, saham-saham konstruksi kemarin sebelum dia mengalami kenaikan. Kayak Wika, Waskita, PTPP. Beberapa hari yang lalu sebelum kenaikan beruntun, dia mengalami adjustment harga. Karena harganya masih sangat murah. Seperti itu. Itu value investing. Kalau growth investing itu, dia ngejar perusahaan yang price earning growth-nya bagus. Biasanya ditunjukkan dengan EPS yang naik terus, earning per share-nya. Nah, ini contohnya adalah BCA, BRI. Jadi walaupun harganya semahal apapun, BCA banyak yang beli. Kenapa? Karena EPS-nya naik terus. Dan yang ketiga, income investing. Income investing itu dia biasanya cari yang dividennya tinggi. Begitu. Itu strategi investasi. Ada yang mau nanya nggak? Han, nanya dong Han. Ya. Soal yang tadi yang nyari untuk yang dividennya gede. Tapi itu beresiko nggak sih kalau kita mencari saham yang dividennya gede? Bisa jadi kan dalam suatu waktu dia itu nggak stabil juga gitu loh. Nah, kayak gitu atau enggak? Gitu ya. Sebenarnya belum tentu juga. Ada beberapa perusahaan yang membagikan dividennya 100%. Karena uangnya harus balik ke company asalnya yang which is di luar negeri. Contohnya perusahaan rokok, HMSP. HMSP itu payout ratio-nya 100%. Dividennya kurang lebih 78% tiap tahunnya. Tahun ini dia bagi sekitar 78% di harga 1.500 kemarin. Nah, apakah perusahaan berbahaya bagi perusahaan? Belum tentu. Tergantung perusahaannya. Makanya kita paling penting untuk fundamental analisis kita harus mengerti perusahaannya dan mengerti bisnis model perusahaannya. Bisnisnya terdiskusi atau enggak. Itu penting banget buat kita ketahui sebagai seorang investor. Jadi belum tentu jawabannya, Adik Anggi.
Sip, An. Oke. Ada lagi? Lanjut. Oke, lanjut ya. Ini masih basic ya. Jadi ntar yang advance, ntar kelas selanjutnya nanti kita macam-macam. Ini kita ada namanya trading saham. Kalau aku sendiri, saya lihat timingnya masuk dia kapan keluar, aku pakai technical analysis juga. Tapi untuk stock universe aku lihat dari fundamental juga. Aku jarang mau trading saham-saham yang fundamentalnya nggak kuat, karena pernah beberapa kali pengalaman buruk. Karena trading asal teknikalnya bagus, ternyata dikibulin bandar, karena fundamentalnya nggak kuat. Jadi aku saranin walaupun teman-teman trading, tetap lihat yang fundamentalnya ini bagus, ya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan seorang trader? Kita memprediksi harga masa depan saham berdasarkan chartnya. Nah, ini dia chart yang biasa di indeks, kita kelihatannya kayak gini. Ini candle ya, biasanya kita pakai candlestick. Yang bawah itu kalau warna merah harga closing, yang atas harga opening. Kalau hijau kan harganya naik ya, bawah opening, atas closing. Tail atas itu harga high dan yang bawah itu low. Jadi semuanya kelihatan. Contohnya kita lihat candlenya si BCA ya. BCA hari ini warnanya apa? Opennya 28675, close-nya 28275. Berarti warnanya merah. Yang di atas 28675, bawahnya 28275. Nah, tail atau ekor atasnya sampai 3500, ekor bawahnya sampai 27900. Kita lihat BBCA. Nih. Ini ekornya sampai 30.500, yang bawah sampai berapa nih? 27850. Openingnya yang atas. Kurang lebih 28675, closingnya 28275. Itu membaca candle yang paling basic yang harus diketahui kalau kita trading ya. Nah, kadang-kadang kita mau investasi kan lihat timing juga ya. Walaupun kita kan modalnya terbatas ya retail. Jadi kalau aku sendiri walaupun value investing, misalnya aku value investing pun, aku juga tetap harus lihat market phase. Kalau marketnya di fase declining, aku belum tahu bottomnya kapan, aku nggak akan beli. Aku baru beli kalau dia udah menunjukkan ada akumulasi dan mulai masuk ke fase advancing. Sebenarnya ya market Indonesia sekarang, kalau dilihat dari chart, dia udah masuk ke fase akumulasi di sini. Dan udah mau dia namanya fase advancing. Cuma secara fundamental wise, secara makroekonomi kita masih belum bisa melihat dampak corona ini bisa diatasi sebagaimana cepat. Nih, sesuai kalau dia break dan mau masuknya aku saranin bertahap dulu. Gitu. Nah, kemudian ini terlalu teknikal ya. Nah, beli saham itu kalau seorang trader dia jarang beli di saham yang di fase downtrend. Dia belinya kalau at least dia udah sideways atau dia masuk uptrend. Probability untuk dapat keuntungan dari capital gain lebih tinggi. Nah, kemudian kalau sebagai trader harus tahu support resistance. Support itu garis bawah yang menjadi lantai buat dia bergerak, atasnya itu atap. Nah, kalau saham-saham blue chip, aku paling suka buy on weakness. Jadi dua garis ditarik, belinya dekat garis bawah, dekat lantai. Jadi kayak bola. Dia mantul ke lantai, ke atap. Mantul atap ke lantai. Nah, kalau saham-saham second liner, saya lebih suka beli waktu dia tembus atap. Itu namanya buy on breakout. Nah, ini dia buy teorinya. Jadi kalau saham blue chip, contohnya BBCA, saya nggak bakal pakai strategi buy on breakout. Ini kan udah breakout ya. Tapi saya lebih suka pakai strategi buy on weakness. Saya tunggu, misalnya dia nggak jadi breakout, saya nunggu dia retrace dulu,
mulai ada konfirmasi naik dengan dibantu oleh stokastik di bawah 20, saya mau mulai beli lagi. BCA kayak gitu. Tapi kalau saham-saham second liner kayak Wika, saya paling suka masuk kayak waktu 2 hari yang lalu. Waktu dia breakout di IG story saya kan saya gambarin ya, sama PTPP. Dia breakout, biasa kalau habis breakout saham-saham second liner naiknya cepet. Dia itu saham-saham apa namanya? Saham-saham smooth lah, gampang diangkat. Ya PTPP juga cup and handle, double bottom. Breakout, upsetnya tinggi, sampai 1.200. Dan secara valuation wise, PTPP sama Wika itu di bawah 5. Dia pairnya sekitar 4742. 4,7, 4,2. Gitu. Jadi kalau kayak Arif itu yang value investor masuk, dan untuk trader dia juga masuk karena dia baru breakout. Gitu. Kan boleh nanya? Boleh. Nah, jadi kalau ngomongin sideways, gue pernah, terutama kan kayak sekarang IHSG dari awal tahun ini udah drop hampir 40-an%. Yes. Nah, kalau gue ngelihat dari technicalnya, kalau ngelihat pengalaman 2008-2015 setelah drop di atas 40% itu sempat sideways sampai antara 3-5 bulan. Yes. Nah, yang gue tanyain, menurut lo apakah sideways itu akan kejadian lagi sekarang? Dan mesti so far gue lihat at least 3-5 bulan lah, Pak. Kenapa bisa sampai 3-5 bulan? Apakah itu bisa kita jadikan acuan buat yang terjadi sekarang gitu, gimana? Nah, kalau menurut aku yang sekarang ini kejadian sekarang mungkin aja terjadi. Yang sekarang ya. Karena kenapa? Karena kondisi makroekonomi, sosial, politik, kesehatan masih belum stabil. Jadi IHSG kalau menurut aku ini masih, walaupun dia breakout, hari ini udah mulai di false breakout kan, udah digagalin kan breakoutnya. Ini mungkin aja masih dalam fase akumulasi juga. Kenapa mereka nggak naikin langsung? Karena biasa big fund itu kan jaga average price, average beli kan jangan tinggi-tinggi, average beli barangnya. Jadi waktu di atas, dia bisa take profitnya banyak. Jadi waktu fase akumulasi atau waktu fase sideways itu, big fund lagi ngumpulin barang. Nah, ngumpulin barang itu dia pengen harganya nggak terlalu mahal. Dalam kisaran ini sampai ini. Jadi waktu tinggi dikit, ada retail yang mau ngencengin, dia buang dulu. Supaya orang-orang juga kira dia itu false, jadi orang-orang ikut buang semua. Nah, di bawah dia ikut beli lagi, terus ada yang nge-break-in lagi, dia buang lagi. Tujuannya apa? Untuk jaga average price dia beli. Jadi beli sahamnya di harga yang murah, gitu. Oke, thank you, An. Ya, nangkep ya. Ada lagi nggak? Nah. Lanjut. Terus gimana caranya kita mulai investasi saham? Sebenarnya kan investasi saham itu kan yang cara pertama paling gampang untuk investasi saham itu caranya itu harus buka rekening dulu. Ini gimana sih hasilnya? Harus buka rekening saham dulu. Nah, di Sukor itu teman-teman bisa buka rekening saham secara online. Contohnya Sukor Sekuritas buka rekening ya. Video. Nah, ini ada linknya. Kalau teman-teman mau buka rekening boleh, dan nggak perlu kirim form tanda tangan basah. Kalau teman-teman udah punya rekening BCA. Gini, ini bisa buka rekening. Nah, habis teman-teman buka rekening, teman-teman bisa namanya akses ke aplikasi di online trading masing-masing sekuritas. Contohnya Sukor, teman-teman bisa akses aplikasi ini, dan untuk aplikasi untuk mobile-nya kita juga ada. Mobile-nya bisa dicek di Spot New Generation. Ini tersedia di Play Store maupun di iOS. Nah,
buat teman-teman yang mau akses ke aplikasi, kan belum punya user ID password ya, yang masih baru. Ini aku bisa kasih user ID dummy ya. User ID, PW, password, PW, PIN, passwordnya 0, PIN 0. Jadi teman-teman nanti bisa buka aplikasi, ini aku contohin ya. Ini aplikasinya misalnya udah terdownload. Teman bisa masuk PW, passwordnya masukin 0. Udah kebuka. PIN-nya masukin 0. Ini real time ya datanya teman-teman. Jadi teman-teman dapat akses gratis. Aku kasih ya. Ini bisa multi user untuk pakai ini. Teman-teman bisa mulai lihat-lihat pakai aplikasinya gimana, dan aku kasih petunjuknya juga pakai aplikasinya gimana. Ini ya, Bitly spot rekaman. Ini bisa dicek juga cara pakai online trading, aku ajarin dari awal di sini. Mulai dari cara buka rekening, install, dan lain-lain ada di sini. Kalau mau install aplikasinya gimana? Bisa cek di sini. Ini install aplikasinya, ikutin petunjuk aja ya. Nanti teman-teman bisa akses gratis. Oke, ini semuanya free ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini untuk basic dulu, paling nggak teman-teman paham dulu lah. Ada nggak kira-kira? Nanya dong. Yes, Abimanyu. Kalau ini kan tadi kan ngomongin ini ya, buka rekening ya. Ini buat yang kayak gue gini yang nol belum punya rekening juga. Maksudnya kan banyak nih, ada beberapa rekening efek, ada Sukor, ada Let's Say Mandiri lah segala macam. Itu ada nggak sih sebenarnya antara kelebihan kekurangan, terus sama kayak gue dengar juga ada kayak biaya yang mereka ambil gitu. Kalau misalnya untuk jual atau beli gitu, bisa diterangin nggak sih? Gue nggak, soalnya masih agak belum paham soal itu. Oke. Biasanya yang bedakan, aku share screen lagi ya. Yang bedakan tuh pertama fee tradingnya. Fee trading masing-masing sekuritas itu beda. Nah, kalau Sukor kita 0,15, 0,25 untuk beli jual, dan nggak ada fee bulanan. Dengan market info real time. Nah, kalau sekuritas lain gimana? Kalau Mandiri ini kalau setahu aku fee trading beli jualnya 0,18, 0,28. Trimegah juga sekitar itu. Yang murah tuh Mirai, tapi Mirai itu dia masuknya mulai dari 10 juta. Kalau dari kita 100.000 udah bisa dan bukanya bisa online. Kalau Mirai bukanya masih belum bisa online. Kemudian kalau IPO itu juga bagus, tapi dia fee-nya juga 0,18, 0,28. Dia ada fee bulanan. Gitu. Jadi nanti mungkin bisa research aja. Pertama dari fee trading, dua dari aplikasi. Ada nggak dia di Mac? Ada nggak dia di Windows? Ada nggak dia di iOS maupun di Android? Ini harus ada semua nih. Abimanyu. Karena kalau kamu semakin advance pasti pengen pakainya di laptop nggak di HP. Jadi kalau laptop kamu pakai Mac ya harus bisa pakai Mac. Windows pakai Windows. Terus yang bedain lagi itu training. Di sekuritas itu ada ngadain training atau enggak sih? Karena kan edukasi kan bagian penting ya dari pasar modal sama komunitasnya. Nah,
teman-teman bisa cek training-training itu di Instagramnya masing-masing sekuritas. Contohnya Sinarmas. Sinarmas ada trainingnya apa enggak? Nah, terus Sukor. Ini Sukor besok kita ada training sama pakar saham nih, Jess WJK. Ini khusus untuk Sukor. Nanti kita juga ada kerjasama sama Ellen May. Teman-teman yang belum ikut ini aja nih. Sabtu ini ya nggak kemana-mana ikut training sama Ellen May. Aku kasih ID untuk Sukor ya. Jadi teman-teman bisa, kalau bisa daftar Sukor sih bagus banget. Ikut training ini ya guys ya. Ntar diajarin dari basic lagi sama Ellen May. Gitu. Biasanya bedain itu sih Abimanyu. Oke, siap. Thank you, Di trading, aplikasi sama training. Sama ada broker atau enggak. Jadi kalau misalnya aplikasinya mati, bisa dibantu broker. Oke. Ada lagi? Nanya dong. Oh ya, Rina Santi. Kalau misalnya aku buka rekening di Sukor nih, kira-kira bakal ini nggak sih kayak kadang-kadang di beberapa perusahaan sekuritas tuh ada juga yang kayak ngasih insight baiknya beli yang ini, baiknya beli yang ini. Karena kadang-kadang kan kayak buat menganalisis satu-satu tuh nggak ada kapasitas dan nggak ada waktu. Itu kalau ikut Sukor kira-kira bakal ada insight tips gitu nggak? Ada. Jadi kita punya Telegram. Aku mungkin share screen juga ya. Bentar. Ada Telegram channel. Jadi biasanya kalau grup saham itu di Telegram ya teman-teman ya. Yang teman-teman bisa ikut, ini bisa ikut secara gratis ya. Ini Sukor Trading Club. Terus Sukor Trading Channel. Kalau klub itu ada yang tanya jawab, jadi banyak mengganggu. Sukor Trading Channel. Ini kita kasih insight nih. Kita rekomendasi beli apa nih, semua ada nih di sini. Terus kemudian kalau grup yang lain, aku ikut yang gratis tuh Jess WJK nih. Ini partner aku yang besok bakal ngajar. Ini dia bagus juga, cuma ini terlalu banyak obrolan-obrolan yang nggak penting. Yang bagus lagi ini, bocoran CIC. Ini dari Jessica juga. Ini dia kadang-kadang ngasih info nih. Ada Pegas, SMA, Main, Demas, Strauss, WSBP, dan lain-lain. Cuma supaya teman-teman bisa baca candle-nya itu harus ikut training. Nah, ntar trainingnya bisa ikut di Sukor ya. Gitu. Ini ada secara fundamental juga. Nih, siap HK. HK itu hajar kanan. HK aja deh. Ini grup-grup saham gratis kok ini. Teman-teman bisa pantau dari sini. Dan sesuaikan saham yang teman-teman beli sesuai dengan risk profile teman-teman masing-masing. Gitu. Ikut itu aja Rina Santi. Ikut Sukor punya sama CIC. Oke, gue daftar Sukor deh, An. Ada lagi? An, aku mau nanya. Iya, Pak Tony. Ya, aku kan ini ya pemula lah ya. Kan tadi kamu bilang ini buat pemula kan cocoknya defensif. Nah, kira-kira itu amannya minimal itu nyebar ke berapa tempat saham sih atau berapa tempat gitu? Kalau saham untuk pemula maksimal kalau menurut aku 4 sampai 5 itu udah banyak untuk pemula. Dan idealnya kalau pemula, berapa idealnya? Dan yang kalau aman. Pemula,
sebaiknya dari 5 saham, 3 saham blue chip yang big cap tadi. Baru yang 2 kita cari second liner. Misalnya mau beli BCA, BRI, terus satunya Mayora. Nah, 2-nya kita bisa pasang di Wika atau misalnya di Pakuwon atau SMRA gitu. Tapi kalau benar-benar apa namanya nggak mudeng tentang saham sama sekali, ada juga klienku yang belinya cuma saham-saham BCA BRI aja. Dia tiap bulan rutin beli BCA, beli BRI. Dan untung juga sih, karena kan BCA BRI emang yang selalu naik ya, dia nggak mau ambil resiko. Itu yang paling defensif biasanya beli 2 itu doang. Gitu. Oke, An, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? An, kalau satuannya apa sih, An? Saham tuh, An? Lot. Terus kita bukanya dari berapa gitu? Oke. Jadi ini aku kasih contoh langsung ya. Aku share screen lagi ya. Bentar. Jadi beli saham itu sekarang bisa pakai aplikasi. Terus belinya minimal berapa? Belinya itu minimal 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Aku contohin ya. Buka portofolio dong, An. Nah, ini BCA. BCA harga terakhir itu nih harga bid ya. Harga bid itu harga antrian beli hari ini. Harga offer harga antrian jual. Kalau kita mau beli yang antri di harga bid. Kalau beli mau langsung dapat barangnya, beli di harga offer, base offer. Di kanan sendiri. Kalau mau jual langsung kejual barangnya, jual di base bid. Gitu. Kalau beli di 28225 kita ngantri di depan kita ada 12 lot. Kalau kita beli di 28200, antrian kita ada 632 lot. Paham ya? Kalau nggak mau ngantri, beli 2875. Begitu juga kalau jual. Kalau jual kita di harga 28275, di depan kita ada antrian 51.800 lot. Kalau kita pengen langsung dapat, kejual barangnya 28225. Nah, tinggal input aja. Misalnya mau masuk di 28225. Masuk 1 lot. Contoh ya. Enter. Karena ini malam hari, bursa tutup, statusnya masih sending. Kalau untuk yang statusnya udah jalan, waktu bursa jalan, dia open. Kalau di amend itu ubah harga. Match dapat barangnya. Cancel di cancel. Gitu. Kalau kita mau withdraw gimana? Withdraw tuh tarik, tinggal pencet aja W. Langsung withdraw. Order dibatalkan. Kalau mau ubah harga gimana? Bisa mau ubah harga, tinggal pencet A, ubah harganya. Ini 28100. Ubah lagi. 2825. Ubah-ubah bisa. Yang nggak bisa waktu ngubah harga itu waktu naikin lot. Naikin lot nggak boleh. Karena ngubah antrian. Yang bisa cuma nurunin lot. Gitu. Sorry, An, 28225 itu 1 lembar berarti. 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Beli minimal 225 ini 1 apa lembar. tuh? Ini 1 lembarnya 28275, tapi kan beli minimal dikali 100. Oh ya, ya. Siap. Kayak BRI 3030 tapi beli minimal 100. Jadi 300 3.000 per lembar, per lot. Wika 1220, HMSP 1705. Begitu. Ada lagi? Mungkin langsung praktek boleh banget.
yang lagi ada waktu, kalau mau buka rekening ke Sukor langsung, mumpung masih adaan. Tadi aku udah kasih linknya ya, teman-teman bisa buka sendiri. Linknya di eform.sukorsekuritas.com, harus lewat HP. Ini besok Sabtu ada sama Ellen May. Teman-teman kalau mau join, Ellen May itu siapa? Ellen May itu pakar saham. Nah, kalau Ellen May itu ya semacam produk ambassadornya Sukor juga kan? Siapa? Ellen May itu? Oh, itu partner kita. Oh, partner, bukan produk ambassador ya? Bukan. Cuma kalau kalian nasabah Sukor, ikut seminar Ellen May gratis, seminar online-nya. Yang linknya udah aku kasih tadi. Kalau di luaran kalian bayar 150.000. Kalau Sukor gratis. Termasuk ikut klubnya itu yang IM itu, IM Trading itu kan? EM Trade. Oh enggak. Kalau EM Trade bayar lagi. Yang EM Trade ini kan? Ya. Yes, dia bayar. Cuma kalau yang ikut seminarnya gratis. Seminarnya kita juga kasih bocoran-bocoran kok. Gitu. Yang mau gratis grupnya Jessica ini. Grupnya Jessica ini gratis. Yang bocoran JSWJK tadi. Kalau Jessica Wijaya itu sudah lu juga? Itu partner Sukor juga. Oh. Satu marga gitu sama Aluan. Hahaha. JSWJK. Ini grup-grupnya ya, bisa di screenshot nih biar kalian pada ikut. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku kembalikan ke Adik Anggi nih. Sebagai moderator. Mungkin silakan Adik Anggi. Oke, An. Siap. Gimana? Udah cukup jelas ya dari Aan. Thank you ya Aan ya, udah bisa menyempatkan waktunya nih. Sama-sama. Sharing bareng teman-teman juga. Untuk next session-nya mungkin nanti akan diobrolin dulu antara Karuna, Arif, dan kawan-kawan juga. Jadi karena kita udah mulai pengenalan sahamnya ini, next-nya mungkin masuk yang lebih advance lagi. Dan harapan dari kita sih bagi teman-teman yang masih belum buka rekening saham, di next session-nya udah bisa masuk rekening saham, udah punya gitu ya. Jadi kita bisa langsung coba praktek bareng-bareng kayak gitu kan, akan lebih enak dan harapannya sih bisa lebih cepat belajarnya juga kayak gitu kan. Yes. Kalau belum punya rekening saham, kadang-kadang feel-nya beda ya. Nggak ngerti, ntar takutnya semakin dalam nggak ngerti. Kalau nggak punya rekening saham. Bingung sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan... Ada Anggi? Yes. Halo, gimana Wis? Kemarin tuh sebenarnya ini saya mau nanya, rekening saham yang tadi di-share sama Aan itu, sama rekening saham yang kita buka dari bank-bank konvensional tuh beda atau enggak? Soalnya kemarin saya sempat buka di BNI Sekuritas tuh, tapi belum sampai verifikasi hard copy detailnya sih. Apakah bisa pakai rekening saham seperti itu atau disarankan seperti yang tadi dibilang Aan? Sama aja sih. Sama aja, Wis, mau pakai yang mandiri, mau pakai Sukor. Intinya harapannya sih besok kita udah punya rekening saham semua gitu kan. Jadi misalkan nanti kita mau coba kayak mini exercise gitu kan, ngejual, ngebeli gitu kan, nah, itu bisa lebih ngerti aja gitu. Dan lagi kan kalau udah punya rekening ini untuk ngejelasin parameter-parameter yang ada kayak Gigi chart
chart-chart itu indikator-indikator apa aja yang perlu diperhatikan, itu bisa lebih clear aja sih, Wis. Kayak gitu. Oke. Thank you, Gi. Oke. Nanya dong, berarti kita ini sarannya nih buka rekening sendiri, habis itu ngotak-ngatik sendiri dulu, baru kita nanti ke sesi selanjutnya gitu ya? Yes, kalau nggak nyambung ntar. Jadi ini kan agak ribet ya. Kalau emang belum terjun pasti ribet banget. Padahal kalau udah terjun udah lebih biasa nanti. Iya. Buka dulu aja, Kai. Nanti kalau misalkan ada kendala-kendala segala macamnya, ini aja kontak di grup aja atau kontak Japri juga nggak apa-apa. Kalau misalkan memang mau buka di Sukor ya ada Aan yang bisa ditanya-tanya juga. Yes. Oh di Sukor enaknya bisa online sekarang. Jadi nggak harus datang, kan lagi corona ya, semuanya di work from home. Jadinya mending bisa buka langsung online. Gimana? Ada lagi? Sebelum kita tutup? Oke, udah ya. Nanti kalau yang recordingnya di-share aja. Mungkin lewat mana ya? Nanti gampang lah kita obrolin. Kamu WA aja, WeTransfer, soalnya gede banget. Oh iya, iya. Oke. Iya, siap. Oke. Thank you, An. Thank you, An. Ya, thank you ya, An ya. Thank you semuanya. Thank you. Makasih banyak. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, An.